Sebentar. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa dipertemukan kembali di acara LCSC yang ke-14 atau Learning Communities Scientific Calculator. Ini adalah sudah minggu yang ke-14. Tema yang akan dibawakan pada sesi kali ini adalah penggunaan kelas WIS pada materi trigonometri untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Disampaikan oleh Ibu Yatini dari SMA Nurul Amal, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi acara ini akan dipandu oleh saya Mufid dari SMK Negeri 7 Semarang, akan mendampingi Bapak Ibu untuk sesi LCSC ke-14. Sebelum acara ini dimulai, langkah baiknya agar acara ini mendapatkan keberkahan, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Cukup. Baik, Ibu Yatini, untuk LCSC ke-14 ini waktu dan tempat disilahkan Ibu langsung share screen saja. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia LCSC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sharing sedikit tentang penggunaan kalkulator kelas pada materi trigonometri. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yatini, saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, dan saat ini memang mengajar di sekolah yaitu SMA Nurul Amal Palembang. Sesuai dengan judul kita yaitu untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Nah, bagaimana kita agar bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa itu? Yang pertama kita kenalkan terlebih dahulu pada siswa kemampuannya itu seperti apa yang ada pada dirinya. Nah, untuk mengenalkan siswa pada kemampuan itu, kita bisa melihatnya ketika awal semester itu. Kita berikan pretest kepada mereka. Nanti hasil pretest itu kita akan buat seperti kelompok belajar itu. Dari hasil itu nilainya siswa yang nilainya besar, siswa yang nilainya sedang, dan yang nilainya juga rendah, kita akan buat seperti komunitas, seperti kelompok belajar seperti itu. Nanti setelah siswanya dalam kelompok belajar itu, yang siswa yang memiliki kemampuan tinggi, dia harus mengajari siswa yang tidak tahu atau yang memiliki kemampuan rendah gitu. Itu untuk yang pertama. Nah, di pembelajaran kelompok atau learning community ini, itu dalam kelompoknya hanya terdiri dari 3, 4 atau 5 orang gitu. Paling banyak itu 5. Bagusnya itu sebenarnya 4 orang karena dia dua-dua gitu. Ada yang kemampuannya tinggi, kemudian ada yang rendahnya 1 dan yang sedangnya ada 2. Kemudian yang kedua adalah tunjukkan atau lakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dapat mengarahkan untuk pencapaian tujuan belajar itu. Nah, di sini ini yang tadi. Nah, di sini bisa kalau di buku kelas 10 itu di materi trigonometri itu kan diberikan sebuah masalah gitu kan. Nah, itu adalah sebuah menunjukkan kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang dapat mengarahkan pada tujuan pembelajaran. Namun kalau cuma kita tunjukkan saja, tidak kita lakukan sebuah aktivitas, maka kegiatan itu menurut pengalaman saya, kegiatan itu hanya sebatas mereka mengetahui mengerjakan soal, dan hasilnya efeknya nanti ke depannya itu ya sampai di situ saja begitu. Tapi ketika kita melakukan sebuah aktivitas seperti
masalah pada buku ini kan sebenarnya hanya masalah saja, tetapi masalah ini kita bisa membuat sebuah aktivitas, yaitu mengukur benda yang memiliki ketinggian di sekolah itu. Ya, sebelum kita masuk ke aktivitas ini, kita perkenalkan terlebih dahulu materi apa yang akan kita ajarkan di kelas tersebut. Nah, misalnya ini adalah materi perbandingan trigonometri. Jadi kita perkenalkan dulu perbandingan trigonometri itu yang seperti apa. Misalnya kita untuk mencari sin itu ada panjang sisi AB diperbanding dengan panjang sisi AC, atau begitu juga dengan cos. Itu untuk mencari panjang sisi BC. Untuk mencari cos, yaitu kita tahu bahwa panjang sisi BC berbanding dengan panjang sisi AC. Begitu juga dengan tangan, itu panjang sisi AB berbanding dengan panjang sisi BC. Kita langsung ke aktivitas tadi, karena kita sudah perkenalkan dulu materinya. Kemudian kita langsung menuju ke aktivitasnya tadi, yaitu aktivitas untuk mengukur tinggi dari suatu benda yang ada di sekolah tersebut. Nah, kalau saya kemarin, karena saya mengajarnya ada di dua kelas dulu itu, maka saya akan bagi dua. Yang pertama itu ada mengamati tinggi menara masjid, yang kedua itu mengamati tiang bendera untuk menentukan tinggi dari menara masjid dan tinggi dari tiang bendera. Di sini siswa melakukan aktivitas, yaitu ada yang mengukur gitu, menggunakan ukur seperti busur, kemudian juga meteran untuk mengukur jarak dari siswa itu gitu. Jadi di sini dari kedua benda ini ternyata akhirnya nanti dari dua kelas itu saya lihat kalau misalnya kita menggunakan mengukurnya, kalau kita mengukur tinggi dari menara masjid ini dengan mengukur tiang bendera, ternyata hasilnya itu akan berbeda. Efeknya nanti akan berbeda setelah mereka mempelajari trigonometri itu. Ini adalah aktivitasnya. Yang pertama itu siswa besar berkelompok. Tentu kita sudah berikan bagi mereka dalam kelompok dari awal semester atau di awal materi itu, dengan melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuannya masing-masing siswa. Selanjutnya siswa tadi mengukur tinggi temannya, mengukur sudut elevasinya, kemudian mengukur jarak teman ke tiang bendera atau menara masjid tadi. Kemudian setelah selesai mengukur tadi, siswa itu membuat sketsa sendiri dari tiang bendera untuk membentuk segitiga siku-siku. Kemudian barulah ia menggunakan perbandingan trigonometri untuk menentukan tinggi tiang bendera. Nah, perhitungan di sini ketika menggunakan perbandingan ini kan dari pengukuran itu siswa akan mendapati sudut yang tidak istimewa. Nah, di sini penggunaan kalkulator pasti itu sangat mendukung siswa ketika mereka mendapati pengukuran pada sudut yang tidak istimewa. Ini adalah sketsa dari pengamatan siswa. Dia buatnya begini. Nah, kemudian dia baru menggunakan kalkulator kasus untuk menghitung tinggi dari tiang bendera ataupun menara masjid. Ini ada salah satu kelompok yang mendapati sudutnya itu 40 dan jarak dari tiang bendera ataupun ini menara masjid ya. Jarak dari menara masjid ini dari sini ke sini itu 6,5 meter. Kita bisa gunakan di sini karena yang ditanya adalah tingginya, maka dia berada di depan sudut, maka kita bisa gunakan tangan di sini. Kita langsung saja kita cari menggunakan kalkulator ini. Ada 6,5 kita kalikan dengan karena ini adalah di depan, sisi yang diketahui adalah sisi samping, maka kita akan kalikan menjadi tangan 40. Ini adalah hasil dari tinggi di sini belum menyebutkan tinggi menara ini, karena ini hanya
segitiga yang di atas ini, karena dia kan tinggi menara berarti dari bawah sini sampai ke atas, itu sisi C ke sisi D. Nah, jadi kita tambahkan dengan tinggi siswa tadi. Tinggi siswa tadi adalah 1,55 meter. Kita jumlahkan 1,55. Nah, inilah hasil dari tinggi menara masjid tersebut. Nah, di sini kita setelah melakukan kegiatan atau aktivitas ini, kita bisa berikan umpan balik kepada siswa bahwa kan dia banyak kelompok, kemungkinan untuk pengukuran sudutnya ada yang berbeda, kemudian untuk jaraknya juga berbeda, maka kita akan berikan pertanyaan. Nah, jika kalian mengukurnya itu dengan posisinya itu kita rubah, kemudian sudutnya juga kita rubah, bagaimana dengan tingginya? Nah, di situ siswa akan menganalisis dari hasil kegiatan atau aktivitas dari kelompok teman-teman kelompok lainnya seperti itu. Kan dia pasnya akan berbeda jawabannya seperti itu. Nah, di sini ada kegiatan untuk menganalisis bagaimana sih sebenarnya bagaimana yang tinggi sebenarnya dari yang menara ataupun menara masjid tadi. Akhir dari kegiatan ini ternyata ada di kelas itu yang mereka penasaran, mereka sampai bertanya langsung kepada ya pengurus masjid itu, bahwa dia menanyakan, apakah benar katanya tinggi menara masjid itu adalah 7 meter gitu, dia tanya. Ternyata yang pengurus masjidnya itu juga tidak mengetahui tingginya itu. Jadi dia kasih tahu kepada pengurus masjid bahwa kami kemarin sudah menghitungnya, ternyata tingginya 7 meter gitu. Nah, disitulah si siswa tadi memiliki motivasi belajar bahwa dengan belajar trigonometri ini saya bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari gitu, dengan melakukan aktivitas itu. Nah, kalau misalnya kita mengajarnya di kelas hanya menggunakan segitiga saja, itu yang tadi itu siswa tidak menemukan yang hal itu gitu. Nanti kan ketika siswa sudah mengetahui ininya, oh ternyata nanti ke depannya andainya di tempatnya dekat rumahnya atau mana itu akan membangun menara masjid, maka mereka sudah akan mengetahui lagi berapa diameternya, berapa bahan-bahan yang diperlukan, kemudian berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun menara masjid ini. Jadi di situ efek dari kegiatan atau aktivitas belajar di trigonometri itu terlihat seperti itu. Itu untuk yang materi perbandingan. Kemudian nah, setelah mereka belajar juga kita bisa tanyakan seperti gambar ini, apakah siswa bisa menentukan tinggi menara masjid yang berbeda seperti itu. Tentu dia akan bisa menentukan yang awalnya tadi dengan pengukuran secara langsung. Kalau ini dia tidak melakukan pengukuran, melainkan melalui estimasi dia gitu. Jadi dia bisa mengestimasikan sendiri berapa jaraknya ke orang ini atau ke orang ini atau ke mobil. Kemudian dia bisa estimasikan sudutnya gitu kan. Nah, jadi siswa tadi memiliki aktivitas sendiri untuk menentukan tinggi suatu benda gitu. Nah, kegunaannya juga ini misalnya ketika mereka di suatu tempat dia menemukan sebuah gunung ataupun benda-benda yang memiliki ketinggian seperti tower, mereka akan ternyata saya kemarin sudah belajar ini, jadi kalau mau menentukan tinggi tower ini saya sudah bisa gitu. Nah, begitulah, itulah tapi kalau yang di tiang bendera tadi mereka mengukur yang tiang bendera ini, mereka tidak sampai rasa ingin tahunya itu tidak sama dengan yang mereka mengukur yang di menara masjid, karena kalau tiang bendera ini kan hanya di sekolah saja, karena ini masjid ini juga ada di sekolah dan masjid ini sangat digunakan dalam masyarakat, jadi hubungan juga dengan lingkungan itu terjalin seperti itu ketika kita bisa
memberikan aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang memang mendukung tujuan pembelajaran kita. Itulah untuk materi perbandingan. Selanjutnya kita akan lanjut ke perbandingan relasi sudut. Nah, pada materi relasi sudut ini, di sini kita bisa mengadakan sebuah variasi. Yang tadinya kita awalnya menggunakan aktivitas atau kegiatan-kegiatan mengukur, menghitung, dan sebagainya. Nah, di relasi sudut ini kita mengadakan variasi dengan penggunaan class list secara full. Nah, di sini sebelum kita masuk ke relasi sudutnya, kita perkenalkan dulu kepada siswa bahwa dalam sudut itu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di sini mereka akan nantinya tujuannya itu adalah menghasilkan bagaimana relasi di antara kuadran-kuadran ini. Kemudian juga ini ada, kita perkenalkan juga di sini ada kuadran 1 itu ada sudut istimewa. Mungkin akan membantu juga nanti ketika mereka menemukan masalah ketika perhitungannya. Nah, misalnya seperti ini, kita meminta siswa untuk menentukan relasi sudut dari 110 derajat gitu, dengan relasi sudut sin dari 110 derajat. Kita bisa menggunakan fungsi trigonometri di kalkulator, juga bisa menggunakan yang red ya. Di sini yang pertama itu kita menggunakan fungsi trigonometri dulu, karena kita perkenalkan pada mereka perbandingannya itu dua sudut dulu, dua sudut ya, ada sin dengan cos ataupun cos dengan sin. Kita mulai untuk mencari nilai dari 110 nih, 110. Kita bisa mencari semua sudutnya, karena ini 110 berarti kita bisa gunakan di kalkulator kita, yaitu menu ke menu 9 ya. Fungsinya adalah sin. Yang pertama adalah sin X. Yang kedua adalah X. Kita akan mulai dari ini adalah 110, bisa kita mulai dari 0. Kemudian kita akan N sama dengan N-nya ada, kita buat sebanyak ini ada 10 saja. Kemudian ini kita buat, misalnya kita buat 10. Kita lihat dulu. Oh, bisa ya. Oh, sorry. Ini tadi kesalahan. Sin X. Ulang lagi ya, sin X. Kemudian fungsinya cos X. Kakaknya 0, kemudian sin X, kemudian cos X. Kemudian N-nya itu kita sampai 180 saja. Kalau kebanyakan sampai 360 dia error. Nah, ini udah muncul ya nilainya dari 0 sampai 180. Kita diminta menentukan sin 110. Lihat yang efek tadi adalah sin, kita lihat sin 110. Nah, di sini ada
cos ada 0,9396. Ini akan sama dengan, kita lihat yang di sini ya, akan sama dengan berapa ya, 0,9396 itu sin 70. Lalu kita lihat lagi yang di cos, apakah ada yang sama. Oh, ternyata ada cos 20. Jadi nilai dari sin 110 ini akan sama dengan nilai sin 70 dan dan cos 20. Begitu juga dengan yang cos 140, kita bisa lihat di sini juga cos 140. Cos 140. Nah ini. Dia adalah min 0,766. Akan sama dengan nilainya. Kita lihat yang di cosnya terlebih dahulu. Udah hilang juga. Karena ini hilang tadi, kita ulang lagi. Ini tadi berapa? Cos 110 derajat ya. Kita lihat ya, ini nilainya berapa? Cos 110 derajat itu nilainya 0,1736. Akan sama cos ini 0,766 ya. Cos 40 ya, akan sama dengan cos 40 dan sin 50. Tetapi nilainya di sini berbeda. Kalau yang cos 140 tadi negatif ya. Nah di sini akan menemukan kenapa kok ini jadi ada hubungannya di sin atau di cosnya itu nilai yang sama itu ada positif. Nah itu akan menemukan sendiri kenapa bisa begitu. Ternyata itu ada berbeda kuadran. Nah karena dia berbeda kuadran, maka tentu berbeda untuk yang cos. Di kuadran 2 cos itu nilainya negatif seperti itu, tapi di kuadran 1 itu nilainya positif. Nanti di akhir dia akan menyimpulkan sendiri kenapa dia bisa kuadran apa yang misalnya nilainya itu positif, nilainya negatif seperti itu. Lanjut yang selanjutnya itu nah ini tadi penjelasannya kan, sin 110 itu sama dengan cos 20 dan sin 70 nilainya 0,94 ya yang dibilang tadi. Ini kemudian yang cos 140 nilainya itu sama dengan min sin 50 dan min cos 40. Karena nilai sin dan cos yang di awal tadi adalah positif, maka supaya dia mendapatkan nilai yang sama, maka kita kalikan dengan negatif. Jadi ini nilainya adalah 0,766. Nah di sini kita minta siswa untuk menghubungkan kan dari 110 ini adakah hubungannya dengan sudut-sudut lainnya. Seperti 110 kok bisa jadi cos 20, itu bagaimana bisa begitu. Ternyata mereka itu akan melakukan percobaan sendiri untuk bisa mendapatkan 20 ini. Mereka nggak langsung menemukan ini sin 90 ditambah alfa, enggak. Dia melakukan percobaan melalui percobaan dia yang akhirnya dia bisa menemukan cos 20 ini. Ini cos ya, maaf ini cos, ini sin, maaf ya, ini juga ini
Kemudian juga setelah dia menemukan bahwa sin 110 itu ada hubungannya dengan sudut 90, sin 90 ditambah alfa, maka dia juga bisa menemukan sin 170 itu sin 110 itu yang nilainya dengan sama nilainya dengan sin 70 gitu. Dia akan melakukan percobaan, oh ternyata kalau 110 ini akan jika kita jumlahkan 70 akan menghasilkan 180. Nah berarti hubungannya itu 180 dikurang alfa, seperti itu. Nah begitu juga dengan yang cosnya, misalnya cos 140 dia akan menghasilkan sin 50, menghasilkan juga cos 50. Dia akan mencari 140 itu kalau kita hubungkan dengan 50 berapa kira-kira, itu adalah cos 90 ditambah alfa. Ataupun begitu juga dengan cos 40 ini. Jadi hasilnya adalah 140 dikurang alfa, seperti itu. Karena ini 140 di sini ada hubungannya. 140 itu kalau kita dekatkan dengan 90 itu jauh pasti. Kalau kita dekatkan dengan 90 maka dia akan menghasilkan 140 dikurang alfa, seperti itu. Nah setelah mereka mempelajari ini ada di kuadran kedua, maka kita akan ajak mereka untuk mencari juga yang di kuadran 3, kemudian mencari juga yang di kuadran 4. Kemudian setelah itu kita meminta siswa untuk mendaftarkan dalam bentuk tabel nantinya. Tapi untuk mencari nilai ini kan ada dua, cuman kalau misal kita mau mencari tabel langsung tabel seperti ini ada 3, kita bisa gunakan fungsi yang ada di sini, itu menu 8 ya, yang pakai read set. Kita sama ini kita mulai dari 0 dengan kemudian di sini untuk mengisi baris kedua sampai baris ke bawah itu kita menggunakan sudut ya. Jadi kita menggunakan menggunakan OPTN, kemudian kita pilih formula, kemudian kita masukkan itu untuk mengisi baris kedua dan seterusnya itu kita menggunakan 0 ya, atau A1 menggunakan A1 ditambah 10, kita buat 10 biar nanti kita bisa mencari seperti tabel ini ataupun mencari sudut-sudut yang seperti tadi. Kemudian kita sama dengan kita cari dulu juga ini kan karena A1, setelah kita akan mencari rank dari A2, karena itu sudah A1 maka kita cari A2 sampai A. Di sini saya tidak banyak-banyak, saya sampai 20 saja karena kalau kebanyakan nanti error. Selanjutnya yang di B ini kita bisa isikan dengan kita ulang lagi 0. Ini ada A1. Ada A1 ditambah dengan 10. Ini A2 sampai A20. Lihat ke bawah apakah sudah sampai 20. Ya, sudah sampai 20.
yang B-nya kita untuk mencari nilai sin. Kita langsung saja gunakan ini formulanya kita isikan sin A1 kemudian ini B1 sampai B20 karena kita tadi mengisikan garisnya sampai 20. Nah ini yang B ini adalah nilai sin dari kolom A1. Nah, kita lanjut ke kolom yang C itu untuk mencari cos. Oke, kita coba lagi, kita fill formula lagi, ada cos ya, cos A1 kemudian C1 sampai C20 juga, C20 kemudian kita lanjut lagi, kita akan mencari tangen, nilai sudut tangannya. Cari lagi sama seperti tadi, satu kita pilih juga, ini ada A1 ini ada dari D1 sampai D20 ketahuannya tadi. Error, enggak, ini sudah dapat. Nah, kita meminta siswa untuk membuat tabel ini tujuannya apa? Karena kalau kita hanya menggunakan kalkulator saja, nanti siswa itu sangat dikit-dikit pakai kalkulator gitu, tidak memahami apa yang ada di tabel ini. Ketika mereka untuk memindahkan atau membuat tabel yang ada di kalkulator ini ke tabel seperti ini, maka siswa tersebut dari melihat kemudian menulis di situ ada aktivitas untuk menulis, setidaknya mereka akan mengingat dari nilai sudut-sudut ini seperti itu. Tapi kalau kita hanya menggunakan dalam kalkulator saja kita analisis seperti itu, kemungkinan siswa itu akan lupa setelah pelajaran itu berlalu, mereka akan lupa seperti itu. Tapi mereka ketika sudah ada di kalkulator kemudian dia buat lagi dalam bentuk tabel seperti ini, siswa itu akan ingat seperti itu. Setelah mereka mendapatkan tabel ini, kita meminta mereka untuk menganalisisnya. Nah, dari sin, cos dan sinus dan tangen ini kita lihat seperti itu. Coba kita lihat sin yang di kuadran pertama dari 0 sampai 90. Bagaimana nilainya? Kemudian cos juga dari sudut 0 sampai sudut 90 itu berapa? Bagaimana nilainya? Apakah dia positif, apa dia negatif? Kemudian juga tangen itu dari 0 sampai 90 itu seperti apa? Apakah dia positif dan negatif? Begitu juga dengan kuadran kedua dan kuadran ketiga. Lihat sini di cos kuadran kedua, oh ternyata dia negatif ya, seperti yang kita cari sebelumnya tadi. Cos di kuadran kedua itu negatif, di sini hanya sin saja yang positif. Nah, disitulah siswa itu bisa menuliskan bahwa atau mengetahui dengan sendirinya bahwa yang di kuadran 2 itu hanya sin saja yang positif seperti itu. Nah, jadi akan membuatnya di catatan. Selanjutnya kita lihat juga di kuadran ketiga, bagaimana dengan nilai sinusnya. Oh ternyata nilai sinus di kuadran itu negatif juga, cos juga negatif, yang positif adalah tangen. Kemudian di kuadran 4 juga dia akan melihat seperti ini, sinusnya juga negatif. Nah, ternyata di kuadran keempat itu hanya cos saja yang positif. Nah, menganalisis dari tabel ini, siswa bisa menentukan ini. Oh, ternyata di kuadran 1 itu semuanya itu positif. Kemudian di kuadran 2 adalah sin.
Sin itu dengan ini ya, dengan temannya itu kosek. Kemudian tangan juga dengan kawan itu tangan, dan kos juga dengan kosekan seperti itu. Nah, dengan siswa menemukan sendiri ini, menemukan sendiri dengan siswa menemukan sendiri nilai dari sudut-sudut tadi, kemudian dia bisa menyimpulkan sendiri bahwa di kuadran 1 itu semuanya positif, kuadran 2 itu hanya sin dan kosek ya, kosek saja yang positif, begitu juga dengan kuadran 3 dan begitu juga dengan kuadran 4. Maka siswa akan mengingat nantinya ketika dia ulangan atau tidak menggunakan kalkulator lagi, siswa itu akan dengan mengingat bahwa kalau di kuadran pertama itu yang positif, dia hanya menghafalnya, dia hanya menghafal nilai-nilai sudut di kuadran pertama saja. Karena kenapa? Di kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran 4 itu seperti kita lihat pada tabel tadi, misalnya sin itu nilai sin di kuadran pertama itu akan sama dengan nilai sin di kuadran pertama akan berkebalikan. Sorry. Nilai sin di kuadran pertama itu akan sama nilainya dengan ini kos di kuadran 2. Kalau misalnya kos 10 itu sama dengan 100, kos 20 itu sin 10 derajat itu akan sama dengan kos 100 derajat, sin 20 derajat akan sama dengan sin 10, begitu seterusnya. Nah, dengan mereka membuat tabel ini, mereka akan mudah menghubungkannya, dan mereka juga siswa juga akan mudah mengingat posisi ya positif atau negatifnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Baik. Ya. Sudah Ibu Yatini? Ya, sudah. Baik, terima kasih kepada Ibu Yatini yang sudah memaparkan banyak hal kaitannya dengan eksplorasi tentang trigonometri, perbandingan segitiga di trigonometri. Jadi ada beberapa hal yang saya tulis di catatan tadi. Yang pertama, mengeksplor kepada siswa menemukan sendiri tentang tinggi tiang tadi yang disampelkan ya Bu, yang dicontohkan tentang tinggi tiang dan tinggi menara kelihatannya tadi. Jadi siswa akan menyimpulkan sendiri menggunakan kalkulator Kasbis kaitan dengan tinggi tiang jika diketahui sudutnya dan jarak siswa terhadap tiang tersebut. Jadi siswa akan bisa memprediksi berapa tinggi tiang ditambah dengan tinggi siswa tersebut. Yang kedua, menggunakan menu ke-9, yaitu menu tabel ya Bu ya. Jadi menggunakan menu tabel kaitan dengan menemukan, siswa akan menemukan sudut-sudut yang saling berelasi. Jadi sin 110 sama dengan cos 20 sama juga dengan sin 70. Nanti siswa akan menemukan sendiri. Selanjutnya, jika akan membandingkan lebih dari satu sudut, lebih dari 2, karena menu 9 hanya bisa membandingkan 2 hal saja, sehingga Bu Yati ini menggunakan
menu yang ke-8, yaitu menu spreadsheet. Jadi di menu spreadsheet akan bisa membandingkan lebih dari dua hal, karena di spreadsheet tersebut ada beberapa kolomnya ada sampai kolom A sampai dengan kolom C, dan barisnya dari baris ke-1 sampai dengan baris ke-45, sehingga mengeksplornya bisa lebih bagus atau lebih banyak hal yang bisa dibandingkan. Terus yang keempat, maka dari beberapa hal eksplorasi tadi, siswa bisa menemukan atau bisa menyimpulkan nilai sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotan di 4 kuadran. Begitu tadi ya Ibu kurang lebihnya dari beberapa slide yang dipaparkan oleh Bu Yatini berkaitan dengan hal tersebut. Untuk selanjutnya kita masuk ke termin tanya dan jawab. Kami akan buka termin tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada pemateri kita, silahkan bisa di kolom di chat tersebut Bapak Ibu bisa gunakan tombol raise hand atau ada gambar tangan di sana, atau tuliskan di kolom chat untuk bisa ngomong sendiri atau bertanya sendiri ataupun kami wakilkan. Silahkan Bapak dan Ibu. Di kolom chat saya lihat belum ada yang bertanya. Oh, ada tanya, sebentar saya bacakan ya Ibu. Jadi ada Pak Tri DJ Tohir, ibu kayaknya Ibu di Tri DJ Tohir bertanya, kenapa tadi pada saat Ibu mensimulasikan ada menggunakan tangan, itu Ibu Yatini mungkin yang ditanyakan oleh Ibu Tri ini. Ya, itu yang di ini ya. Pada saat mengeksplor tadi, kalau yang di Ibu tadi kan pada saat siswa mengeksplor relasi sudut kan membandingkan antara sin dan cos. Tapi pada saat simulasi tadi di spreadsheetnya Ibu itu kan ada membandingkan kolom A adalah sudutnya, kolom B adalah sinus, kolom C adalah kosinus, dan kolom D adalah tangen. Itu mungkin yang ditanyakan. Kenapa kenapa pakai tangan? Ya, silakan Ibu. Ini untuk yang di menu spreadsheet ini kan, kenapa dikenalkan tangan kan? Di sini sebenarnya bisa ditambah lagi, selain tangan ada apa lagi gitu, ada yang cosecant, ada secant, begitu juga dengan kotangan, itu bisa ditambah lagi di menu ini. Tapi ini cuma ada 5, kalau kita tambah lagi gitu kan nggak bisa, kita harus ulang lagi dari awal seperti itu. Ini bisa ditambah lagi. Untuk yang tabel ini bisa ditambahkan lagi, kita bisa bandingkan tangan itu dengan kotangan seperti itu. Bapak atau ibu siapa tadi? Oh, Ibu Tri. Ibu Tri gitu Bu. Kalau misalnya menunjukkan saja kalau di spreadsheet itu ada bisa menggunakan lebih dari 2 fungsi seperti itu. Sebenarnya ini bisa ditambah lagi kalau mau gitu kan. Tambah kotangan kan, kalau tangan itu hubungannya tuh dengan kotangan seperti itu. Atau misalnya sin itu ada hubungannya dengan apa gitu. Ya itu kita bisa cari semuanya melalui kalkulator ini, karena saya di sini hanya menampilkan 3 fungsi. Baik, yang dipakai kalau yang cosecant sama tangan dengan secant itu kan sangat jarang dipakai seperti itu. Oh, baik. Sebenarnya kalau mau diekspor lebih jauh lagi itu bisa kita hubungkan gitu. Ibu itu Bu. Oh, baik, berarti yang dimaksud oleh Bu Yatini bahwa kita sebetulnya bisa mengeksplor lebih, tidak hanya sin dan cos saja ya Ibu, kaitan dengan oh baik, berarti mungkin kejanggalan atau kebingungan Bu Tri tadi pada saat membentuk relasi sudut kan hanya dibandingkan sin dan cos saja.
Tetapi pada saat dipraktekkan menggunakan spreadsheet, kenapa jadi ada tan? Nah, dijawab oleh Ibu bahwa sebetulnya kita bisa mengeksplor lebih, tidak hanya sekedar sin, cos, dan tan. Begitu Ibu ya? Iya. Baik, jadi itu mungkin jawabannya Putri. Jadi Bu Yatini tidak hanya sekedar siswa menyimpulkan relasi sudut dari sin dan cos mana yang nilainya sama, tetapi sekaligus mengeksplor hal lain, yaitu bisa dengan menggunakan tan ataupun kotan. Itu mungkin ya Ibu ya. Iya. Iya, Pak. Baik, selanjutnya, oh iya Bapak dan Ibu, jika ingin mengunduh aplikasi seperti yang di tampilan Bapak Ibu, ke aplikasi emulator dari kalkulatornya, Bapak Ibu bisa scroll ke atas. Di sana sudah ada link unduhan berkaitan dengan emulator punyanya emulator ClassWiz. Selanjutnya belum ada yang raise hand kayaknya, sebentar saya lihat dulu. Oh, belum ada yang mengangkat tangannya berarti Ibu. Baik, sambil menunggu peserta yang bertanya, Bu Yatini, berarti Ibu tadi yang untuk nomor 1 mengeksplor tentang tinggi tiang bendera tadi, tiang bendera dan tugu apa ya Bu? Itu berarti sebetulnya tidak harus menggunakan kalkulator jenis ini ya Bu? Maksudnya itu kan hanya sekedar calculate saja ya Bu, menggunakan Bisa menggunakan kalkulator lain gitu. kalkulator yang lain sebetulnya tidak ada masalah. Jadi tidak harus dengan menggunakan menu-menu yang spesifik ya Bu, asalkan kalkulator tersebut mempunyai mempunyai fasilitas trigonometri, sin, cos ataupun tan, berarti pasti bisa ya Bu. Karena di situ cenderung justru mengeksplor sudut ya Bu ya. Jadi siswa mengetahui sudut pandangnya dia terhadap tinggi tiang atau tinggi bendera. Setelah ditemukan sudutnya, maka tinggal dikalkulate saja atau tinggal dihitung saja ya Bu. Jadi belum menggunakan menu yang spesifik dari ClassWiz ini ya Bu ya. Iya. Karena kemarin juga ketika saya mengajarkan materi itu, siswa itu masih ada yang menggunakan kalkulator biasa seperti itu. Kan itu menentukan sudutnya saja seperti itu. Oh baik, jadi intinya tapi siswa menemukan sendiri ya Ibu tinggi tiang bendera ataupun siswa itu. menemukan sendiri itu. Oh baik, jadi siswa menemukan sendiri dengan otomatis pasti dengan pancingan-pancingan atau dengan stimulus-stimulus yang diberikan oleh Ibu ya Bu, kaitan bahwa diberi tantangan itu tingginya tiang berapa atau tinggi menara berapa, sehingga mengimplementasikan bahwa jika diketahui sudut, diketahui jarak, maka bisa diketahui tinggi dengan ditambah asumsi tinggi badan siswa tadi ya Ibu ya. Iya. Oh baik, jadi untuk yang yang pertama tadi sebetulnya tidak harus menggunakan kalkulator jenis ini. Jadi kalkulator asalkan itu sebuah kegiatan sebuah kegiatan supaya siswa itu tidak bosan di kelas untuk seperti itu, sehingga motivasinya itu sehingga dapat menumbuhkan motivasi siswa itu. Kan kita melakukan aktivitas, mereka mengukur sendiri seperti itu, jaraknya, tinggi siswa, kemudian sudutnya seperti itu. Oh baik. Jadi betul, baru mulai yang kedua, tema yang kedua kalau saya simpulkan tadi masuk ke menu 9 itu tadi ya Ibu ya. Iya, menu 9 itu untuk dua sudut itu. Dua fungsi seperti itu. Baik. Jadi untuk yang masuk ke menu 9 ya, di siswa Ibu itu mengeksplornya Ibu pancing dengan sudut apa saja Ibu, sampai dengan nantinya siswa menyimpulkan bahwa misalkan sin 110 itu ternyata nilainya sama dengan
cos 20 gitu misalkan loh Ibu, atau sin 110 bisa juga sama dengan sin 70 misalkan seperti itu. Eh, kita pancing dengan ini kan kos 20 seperti itu kan. Nah, itu ada hubungannya tidak dengan kuadran-kuadran yang sudah kita jelaskan di awal tadi seperti itu. Misal kuadran 1 kan dari 0 sampai 90. Mereka itu awalnya itu mereka menjumlahkan seperti itu. Berapa dapatnya 110 itu berapa sih seperti itu. Sudut istimewa ataupun yang ada di kuadran itu dijumlahkan seperti itu. Ternyata nanti untuk kesimpulannya dia bisa mendapatkan 90 ditambah alfa ini, itu memiliki percobaan-percobaan seperti itu. Ketika saya mengajar itu gitu, nggak langsung ternyata 110 itu 90 ditambah 20 itu nggak langsung seperti itu. Mereka mencoba-coba terlebih dahulu seperti itu. Oh, baik. Jadi siswa mencoba-coba terlebih dahulu menggunakan menu tabel tadi, sehingga nanti siswa menyimpulkan bahwa ada nilai ini sama, nilai samanya di sudut berapa, di posisi sin berapa, dan di cos berapa, begitu ya Bu ya. Iya. Oh, baik. Sebentar, saya tak melihat di kolom chat, ternyata ada tanggapan dari Bu Tri bahwa sebaiknya, ini saran mungkin Ibu, sebaiknya eksplornya untuk mencari sudut berelasi itu di sin dan cos saja agar siswa tidak bingung di sana Bu. Jadi ini mungkin saran dari Bu Tri. Jadi pada saat ngeksplor sudut berelasi di spreadsheet terutama, tampilannya tidak usah pakai tan, hanya sin dan cos saja dulu. Kuatnya mereka menyimpulkan itu, barulah kita mengeksplor hal yang lain. Baru mungkin ditambahkan tan ataupun kotan. Itu mungkin saran dari Putri. Jadi apa yang disimpulkan di menu 9 tadi tertampil juga di menu 8 pada saat menggunakan tabel. Tadi kan hanya dua hal, sin dan cos saja. Nah, dibuktikan juga ternyata menggunakan spreadsheet pun sin dan cos, tetapi bisa lebih panjang, lebih banyak range-nya dari mulai sudut 0 sampai dengan banyak ke bawah, karena sampai dengan 45 baris. Mungkin itu sarannya Bu. Barulah setelah siswa kuat itu menyimpulkan sendiri, coba kita eksplor lagi untuk kotan dan tangan. Itu mungkin sarannya. Terus yang ada dari Bu Mari 94 Sumarni, kalau saya dalam pembelajaran dalam menghitung tinggi tiang menggunakan klinometer sederhana yang dibuat peserta didik lalu menghitung menggunakan kalkulator. Menurut Bu Yati ini bagaimana? Jadi ini pertanyaan dari Bu Mary Sumarni, bahwa dia biasanya menggunakan klinometer hasil buatan anak sendiri. Jadi yang buat siswa sendiri membuat klinometer untuk menghitung tinggi tiang, barulah dihitung pakai kalkulator. Bagaimana tanggapan Bu Yati ini? Monggo Ibu. Ini menggunakan klinometer. Iya. Ya tidak apa-apa sih sebenarnya, itu kan sebuah alat untuk membantu siswa dalam menentukan tinggi tiang tadi kan. Sebuah alat peraga lah, itu klinometer itu yang memang siswa bisa membuatnya sendiri. Sebelum pembelajaran itu kita berikan kepada siswa untuk membuat klinometer, kemudian pada saat pembelajaran kita bisa gunakan itu gitu, seperti itu. Tidak masalah, itu juga bagus. Oh baik, jadi tidak masalah Bu. Jadi silakan bereksplorasi, bisa menggunakan apapun. Boleh kita mau menggunakan alat peraga ataupun benda ataupun media apa saja dalam pembelajaran itu. Yang pastinya siswa itu ada termotivasi untuk belajar trigonometri ini, begitu Ibu. Oh baik, jadi menggunakan klinometer pun tidak ada masalah ya Bu. Jadi intinya sekarang pembelajarannya tujuannya kan pakai media apapun boleh, yang penting sekarang harapannya pembelajarannya bertumpu kepada siswa atau berpusat kepada siswa, guru hanya sebagai fasilitator saja, dan nanti sekaligus menyimpulkan apa yang sudah didapatkan oleh siswa dan dikuatkan bahwa hasil dari siswa itu adalah benar atau salah atau dan sebagainya. Begitu mungkin ya Ibu ya? Iya, begitu Pak. Jadi silahkan Ibu menggunakan klinometer juga bagus, nanti tinggal
eh, menghitungnya menggunakan kalkulator. Kalau di Ibu Yatini tadi siswa menemukan sudutnya, setelah itu menggunakan kalkulator juga untuk calculate atau menghitung tinggi tiang bendera ataupun pada menara masjid kayaknya tadi ya Ibu ya. Ya, menara masjid. Ya, baik. Ini ada Ibu. Sambil menunggu Bapak dan Ibu, monggo yang di kolom chat di sana saya sudah mengirimkan untuk presensi malam ini, presensi di sesi ke-14 ini. Bapak Ibu silakan bisa diklik yang berwarna biru untuk presensi, termasuk juga nanti Bu Yatini jangan lupa ya Bu mengisikan juga kaitan bahwa Iya. Ibu sebagai pemateri di sana. Selanjutnya untuk Ada yang ini apa? Angkat tangan nih siapa? ada yang angkat tangan, baik. Ada yang angkat tangan. Oh, sebentar. Oh, Ibu Febri. Baik, sebentar Ibu Febri. Ada Pak Andrew sebentar. Kebetulan ini hostnya kembali ke salah satu kawan. Sebentar saya kontak dulu ya. Untuk hostnya biar dikembalikan ke saya. Sebentar Bapak dan Ibu. Sambil menunggu host mengembalikan posisi host dikembalikan ke saya, Bapak Ibu, mohon maaf saya belum bisa mengangkat Bapak Ibu untuk bisa bertanya karena posisi saya adalah moderator. Sebentar, ada sedikit yang tersilap karena hostnya tidak di saya. Sebentar ya Bapak Ibu. Yo Mas. Mas. Ya tak pindahin sekarang. Sorry. Ya. Baik, sambil menunggu hostnya dipindah ke saya, maaf ada kesalahan teknis sehingga Bapak Ibu tidak nyaman. Sambil menunggu hostnya diberi ke saya, Bu Yatini mengimplementasikan kalkulator ini sudah berapa lama Ibu untuk di kelas WIS ini, di kelasnya Bapak, di kelasnya Bu Yatini? Halo Ibu. Ya, halo. Ya, Ibu mengimplementasikan kelas WIS ini di kelasnya Bapak Ibu sudah berapa lama? Ini baru tahun kemarin. Oh, baru tahun kemarin. Tanggapan anak-anak gimana Ibu kaitan dengan adanya sebuah model baru di pembelajaran dengan menggunakan kalkulator? Ya kan kalau di siswanya sendiri dia kalau misalkan belajar dengan yang ini ya relasi sudut ini. Jika kita belajar di buku, dia kan menggunakan pendekatan geometri seperti itu. Nah, pendekatan geometri itu menurut siswa yang saya ajar itu dia itu kurang memahami seperti itu karena udah ada sin, cos segala macam itu udah ditambah lagi dengan geometrinya seperti itu. Jadi mereka itu akan sedikit mengalami kesulitan, apalagi misalnya dia menemukan sudut-sudut yang tidak istimewa seperti itu. Nah, di pembelajaran itu memang sangat dibutuhkan yang namanya kalkulator seperti itu. Baik. Jadi Ya. kalkulator tidak hanya sekedar untuk alat menghitung, tapi kalkulator bisa dipakai untuk model pembelajaran penemuan kesimpulan di anak-anak ya Bu, menemukan hasil dari kesimpulan materi ya Bu. Jadi tidak hanya sekedar menghitung saja ya Bu ya. Iya. Baik, Ibu Febri Fani, silahkan kalau mau ada yang disampaikan kepada Ibu Yatini. Silahkan Bu Febri. Malam Ibu Yatini. Iya, selamat malam Ibu. Ini
tadi Ibu sudah mempresentasikan tentang pertama tentang perbandingan trigono ya Bu ya. Iya. Itu tadi kan Ibu ngasihnya tentang siswa disuruh mengukur panjang tiang bendera atau tinggi tiang bendera. Itu sudutnya itu Ibu yang ngasih atau bagaimana itu Bu? Mereka yang mengukur sendiri berdasarkan sudut pandang dia kepada tiang bendera yang di paling atas seperti itu. Terus mereka mengukur sudutnya itu pakai apa Ibu? Mengukur cara mereka menentukan sudutnya itu gimana caranya gitu? Mereka menggunakan busur yang itu kan ada gitu kan. Berarti dia ukur seperti itu. Dia mengukur temannya seperti itu. Nanti yang temannya itu berdiri melihat ke atas bendera itu, kemudian yang teman yang satu lagi dia mengukur. Ternyata dia mengukur, dia dibuat seperti ada alat bantu juga, seperti mistar seperti itu. Dia bisa menentukan ternyata sudut pandang si temannya tadi begini besar sudutnya seperti itu. Iya. Ya, menggunakan alat bantu yang seperti Ibu ini katakan juga bisa. Ibu siapa tadi? Yang menggunakan alat peraga yang klinometer juga bisa. Karena di sekolah itu kan belum ada seperti itu kan. Kalau mereka suruh membuat itu terlalu banyak tugas-tugas siswa itu kan ada kan. Kemarin itu kebetulan itu kan sekolahnya tuh sampai jam 3 gitu kan. Mereka kalau pulang membuat alat peraga juga itu kan membuat siswa itu kelelahan seperti itu. Jadi kita gunakan alat yang ada dulu yang ada di sekolah seperti itu Bu. Berarti mudah-mudahan nggak rumit ya Bu yang untuk mengukur sudutnya gitu. Ya. Terus ini lagi Bu, tadi kan Bu menggunakan menu spreadsheet ya Bu ya. Apakah memang untuk menentukan perbandingan antara sin dan cos, apakah pernah Ibu menggunakan menu tabel yang menu nomor Ibu? Yang nomor 9 itu itu kalau kita lihat untuk perbandingan sin dan cos itu menurut Ibu itu mana yang gampang kita pakai untuk siswa untuk menggali atau untuk melakukan cuma dua ya? Kalau cuma 2 sudut ya untuk tabel begitu, untuk menu tabel. Menu tabel ya nomor 9. Jadi kan Ibu dan cos. Kalau cuma 2 sudut kita bisa lebih enak kan menggunakan yang menu 9 sebenarnya. Karena kita jadi menginputkan lagi sudut-sudutnya gitu. Kita langsung ngacak. Ya pasti gue bes. Bari sama pinta. Kalau menggunakan menu tabel ini kan kita kolom A gitu kan, baru mencari sinnya di kolom B, di kolom C. Kalau menu yang 9 kan kita langsung saja gitu kan, pakai yang sin X dan cos X seperti itu. Iya. Kita ya Bu ya sini sharing ya Bu ya ini ya. Kalau punya Bu ya ini tadi kan udah 3 sudut langsung itu digunakan. Ya kalau ini menurut apa saya ya Mbak Bu ya ini ya, pengalaman saya itu kalau langsung dikasih 3 sudut itu kan siswanya itu agak kebingungan, itu agak terasa berat oleh mereka begitu. Ya, apalagi itu pakai menu spreadsheet gitu. Ya agak bingung itu tabelnya begitu banyak gitu. Jadi kalau menurut pengalaman yang ada itu pakai menu 9 itu lebih apa rasanya lihatin, ya lebih bisa lah mereka simple ya itu ya, lebih simpel begitu. Mereka bisa membandingkan efeknya tuh, misalnya efeknya kita membandingkan sin X dengan tangan aja kan gitu biasanya.
Nanti itu kan kelihatan ada errornya langsung begitu kan. Nanti itu kan pada tangnya nanti kan ada errornya. Nanti itu kan bisa ditanyakan kepada siswa begitu. Ini kenapa error begitu. Kemudian mereka juga bisa melakukan eksplorasi di sana begitu. Nanti kita minta mereka membandingkan sin dengan kos atau kos dengan tangen. Jadi kita cukup mungkin satu atau dua saja kita contohkan, atau mungkin satu aja cukup, nanti biarkan mereka yang menggali. Begitu sarannya Bu Yatini. Iya Ibu, terima kasih Bu sarannya. Baik, terima kasih Bu Febri, sudah cukup? Cukup Pak. Baik, terima kasih Bu Febri yang sudah setiap sesi selalu hadir. Terima kasih atas semangatnya. Selanjutnya kepada Mas Andrew 007, silahkan kalau ingin langsung kepada pemateri. Silahkan Mas Andrew. Mas Andrew silakan. Oh baik, Mas Andrew, halo. Ingin bertanya langsung kepada pemateri? Iya. Silakan. Boleh ya? Silakan. Dengar ya? Silakan. Oke, baik Bu. Perkenalan dulu Bapak. Oke. Bapak, Silakan Pak Andrew, diperkenalkan diri. Baik, mungkin Pak Andrew ada sedikit kendala. Saya wakilkan mungkin Ibu. Jadi begini, tadi Pak Andrew tanyanya banyak sebetulnya Bu. Tanyanya ada 3 hal. Yang pertama, kenapa ada error di menu spreadsheet tadi yang ditampilkan oleh Bu Yatini? Itu dulu mungkin Bu, nanti yang selanjutnya yang di menu spreadsheet tadi ada error. Tadi kenapa kok ada menu error ya? Jadi itu yang ditanyakan oleh Pak Andrew. Menu spreadsheet ini kan hanya terbatas gitu. Kalau kita coba dari sudutnya 0 sampai 360 itu kan ada 36. Dia bisa digunakan cuman dia bisa digunakan sin saja, tetapi kosnya itu nggak nyampe 360 seperti itu. Kalau kita menggunakannya dari 0 sampai 360 dengan jaraknya tuh 10 gitu, 10 itu cuman dapat sinnya saja. Kalau kita tambah di kos itu nggak nyampe 360, cuman dapat 270 atau 190 seperti itu. Itu ada mungkin dari kalkulatornya gitu, nggak bisa memuat seluruh itu seperti itu. Yang tadi kan saya tampilkan ada 3 kan, saya buat 20 dan 20. Yang di terakhir itu kenapa ada error, karena ya tidak bisa tidak bisa memuat itu lagi seperti. Tetapi ketika kita alihkan itu, dia masih bisa muncul. Tapi kalau kita tambahkan lagi satu tabel di sebelahnya itu, dia benar-benar nggak bisa muncul lagi nilainya seperti itu. Itu yang menurut saya setelah saya ekspor dari kalkulator ini seperti itu Bapak. Oh, maksudnya yang ditanyakan tadi mungkin kenapa ada yang error, karena apa tadi Bu? Karena di menu spreadsheet sebetulnya kan barisnya sampai dengan 45 baris itu Bu. Jadi kalau misalkan kita membuat per 10 kan bisa sampai dengan sudut ke 450 Ibu. Itu mungkin yang ditanyakan Pak Andrew, kenapa kok ada yang error tadi Bu di spreadsheet tadi. Kalau kos kan juga sama, barisnya kan ke bawahnya tetap 45 baris. Itu mungkin sih Bu yang ditanyakan itu tadi. Dia nggak muncul nilainya setelah dia sampai 27, yang kos itu kosong seperti di awal. Kalau di kalkulator yang saya pakai ini, nggak tahu kok bisa begitu seperti itu.
Baik, Iya. mungkin bisa ditampilkan dulu atau mungkin Pak Endro ingin nah ini Pak Endro sudah kelihatan nih. Silakan Pak Endro. Nah, lagi di mana ini? Nah, Pak Endro silakan Pak Endro. Suaranya belum ada Pak Endro ini. Ya, suaranya belum ada. Ya, mikrofonnya dinyalakan dulu Pak Endro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Endro. Mikrofonnya belum dinyalakan Pak. Oh, baru dada-dada dia. Oh, malah dimatikan lagi. Baiklah, dilanjut dulu saja. Baik Oh, dulu. nggak ada suaranya ya Pak Hendro. Iya, suaranya belum diaktifkan mikrofonnya dia. Jadi dia nggak bisa mendengar kita. Baik, untuk yang pertanyaannya Pak Andrew kedua, apakah bisa perbandingan trigonometri dieksplorasi dengan fungsi tabel? Maksudnya, siswa menemukan perbandingan bahwa sin adalah sisi depan per samping. Kok samping ya? Pak salah menulis ya Pak Andrew ya. Saya baca. Sisi depan per sisi miring. Baik, saya hanya sekedar membaca di chat saja Ibu. Jadi karena kebetulan Pak Andrew tidak bisa menyampaikan secara lisan, jadi saya hanya mewakili saja. Di sini ada di chat. Apakah bisa perbandingan trigonometri dieksplorasi dengan menggunakan fungsi tabel? Maksudnya, siswa menemukan perbandingan bahwa sin adalah sisi depan per sisi miring. Mungkin itu, Bu. Jadi, bisakah kita mengeksplorasi dengan menggunakan tabel bahwa sin itu adalah depan per miring? Itu nilainya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar nilainya saja Ibu. Jadi itu mungkin yang ditanyakan. Menentukan seperti itu. Iya, jadi Menentukan berapa kalau sin itu depan per miring seperti itu. iya, jadi kita mengeksplor di Maksudnya seperti itu ya. fungsi tabel bahwa nantinya siswa akan menemukan oh ternyata sin adalah depan per miring, itu maksudnya Ibu. Kalau itu sebenarnya kan itu adalah definisi dari sin itu. Jadi kalau misalnya kalau saya pribadi belum menemukan itu seperti itu. Jadi ketika awalnya kita perkenalkan terlebih dahulu kepada siswa bahwa sin itu adalah depan per miring, pos itu adalah samping per miring, kemudian begitu juga tangan itu adalah depan per samping seperti itu. Sebenarnya kalau kita eksplor dari untuk menemukan itu sebenarnya bisa menggunakan kesebangunan. Kita bisa pakai materi kesebangunan untuk menemukan itu, tetapi bukan menggunakan kalkulator ini gitu. Kalau di menu ini saya belum menemukan itu, begitu Bapak. Oh baik. Jadi nanti akan kita coba eksplor lagi ya Ibu. Jadi mengeksplor kita bisa menggunakan media ini nantinya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa kaitan dengan penggunaan menu tabel ini. Bu Chandra mungkin ada yang perlu ditambahkan. Ini kelihatannya ingin bergabung juga. Silakan Bu Chandra. Baik, Assalamualaikum Bu Yatini. Waalaikumsalam. Teman-teman LCSC yang saya banggakan sebenarnya. Minta maaf saya baru bergabung karena baru dari dokter gigi, tapi saya pantau terus. Mungkin untuk Bu Yati ini secara khusus di hadapan teman-teman komunitas LCC saya mau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena sebenarnya H-1 kemarin ya Pak Mufid, Pak Akai sebagai saksi juga bahwa Bu Yati ini sempat berlatih dengan kami sebelum tayang hari ini. Dan pada saat kemarin itu bukan hanya secara teknis Bu Yati ini berlatih, tetapi juga kami panitia memberikan masukan-masukan untuk melengkapi dan luar biasanya adalah yang kami beri masukan itu hari ini dipenuhi oleh Bu Yati ini bahkan luar biasa. Jadi pada kesempatan ini secara khusus kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Yatini. Itu ya Bu, diterima ya Bu. Ya, terima kasih Bu Chandra. Maksudnya Ibu
bukan guru model, kemudian bukan juga MC, tapi penyampaian Ibu sungguh luar biasa, itu kami salut. Pertama, kemudian yang kedua mungkin untuk teman-teman yang lain, Ibu Yatini ini kan mencoba mengangkat satu cara ya, pendekatan dalam mengajarkan relasi sudut. Salah satu caranya adalah menggunakan classwiz. Begitu. Jadi kalau tadi ada yang menyampaikan bisakah dengan Klino, bisakah dengan yang lain, tentu saja sangat memungkinkan karena kita punya 1001 cara untuk bagaimana caranya mendeliver kepada siswa. Jadi kesempatan kita di LCC ini, saya pikir kita mencoba menimba berbagai pengalaman teman-teman, best practice teman-teman dalam belajar, dalam mengajarkan matematika di kelas yang betul-betul memang sudah pernah dilaksanakan dan dibagi. Jadi mungkin seperti itu. Dan classwiz memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Tadi saya mencoba menambahkan ya, Bu Yatini juga teman-teman sekalian, memang untuk spreadsheet itu kekurangannya di memori. Jadi walaupun misalnya di situ ada maksimalnya 45 baris, kolomnya 5, tapi memang kadang-kadang tidak bisa terpenuhi semua karena memorinya. Tetapi dari kekurangan itu sebenarnya bisa disiasati, Bu. Jadi kita mainnya di membandingkan per kuadran misalnya, seperti itu. Jadi ya misalnya sin, cos, tangan misalnya mau bareng-bareng itu untuk kuadran 1 dulu, seperti itu. Jadi tidak langsung blek keempat kuadrannya. Dan memang untuk fungsi memang kita lebih lebih simpel dibandingkan spreadsheet, tapi spreadsheet juga punya keunggulan, dia memiliki ketika kita hendak membandingkan beberapa, kalau misalnya beberapa hal ya, beberapa variabel misalnya, itu spreadsheet kuat. Tapi kalau untuk fungsi memang 2. Dan kalau untuk fungsi enaknya langsung kita ketika dimunculkan. Tadi sudah dicoba, Bu, yang pakai QR code, Bu? Halo? Oh, belum ya, menampilkan itu ya fungsinya. Iya, sinyal. Iya, jadi memang untuk fungsi enaknya ketika memunculkan grafiknya mudah. Betul. Tapi kalau untuk spreadsheet memang tidak. Tapi ya kedua-duanya nanti kita bisa pakai untuk pada saat kapan kedua fungsi itu kita gunakan bisa saling melengkapi. Mungkin begitu. Ini ada pakai bisa menambahkan katanya. Baik, terima kasih Bu Chan. Sebentar pakai saya coba angkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Ini suara laki-laki di ini. Baik, Bu Yatini, kami apresiasi karena tadi malam kita sudah coba latihan bukan hanya Webex tapi juga konten. Kemudian yang ingin saya sampaikan ya menyambung apa yang telah disampaikan tadi, bahwa benar untuk memori spreadsheet itu punya keterbatasan memori classwiz sebenarnya. Nah, jadi saya pernah, tapi bagusnya gini, di spreadsheet itu kita bisa menampilkan ketiganya. Jadi sin, cos dan tangen kita bisa tampilkan barengan. Saya pernah sampai 360, tapi stepnya itu saya buat agak jarang gitu, 15 kalau saya tidak salah saya buat seperti itu. Dan itu kayaknya pembelajaran hari itu disaksikan Bu Pinta deh kayaknya. Nah, jadi berhasil dan alhamdulillah kita bahkan bisa jelas melihat perbandingan antar kuadran juga. Nah, satu, yang kedua bagusnya di fungsi, kalau kita bermain di menu fungsi itu bagusnya karena bisa tampil fungsi sin dan cos di fungsi itu bisa main QR code, kemudian kita bisa tampilkan itu di QR code itu kita bisa tampilkan grafik fungsi sinus dan kosinus. Nah, nanti kita bisa setting untuk fx-nya 1 dan negatif 1. Nah, bagus sebenarnya dicoba untuk kedua-dua, dan anak-anak juga semakin tambah pengayaannya terhadap trigonometri. Nah, apresiasi saya, Bu. Makasih. Terima kasih Pak Kai. Baik, terima kasih Bu Yatini. Pak Khairuddin malah jadi Bu ya. Jadi
Ibu tenang saja, kita sama-sama masih belajar, kita juga tetap masih banyak harus mengeksplor tentang Classwiz ini, banyak hal tentunya yang mungkin nanti bisa di luar ekspektasi kita tentang Classwiz ini, ternyata bisa menemukan hal-hal baru, kita bisa mengeksplor, yang eksplor itu bisa dilakukan oleh siswa, aktivitas siswa maksudnya. Tak segan-segan dan tak lupa saya mengingatkan Bapak Ibu, ada 2 link berwarna biru, silahkan Bapak Ibu isi. Yang pertama linknya adalah link kaitan dengan presensi, dan link yang kedua adalah link dengan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat pada sesi ini. Jadi tinggal di scroll ke atas, atau saya taruh di chat di bagian bawah. Sebentar, saya paste saja. Jadi ada 2 buah URL yang bisa Bapak Ibu isikan. Yang pertama tentang presensi, itu wajib diisi. Yang kedua tentang jika Bapak Ibu menginginkan sertifikat virtual dari sesi ke 104 ini. Sesi ke 14 ini. Selanjutnya di sini ada Pak Andrew tadi. Yang tadinya saya berpikir bahwa sudut yang dihasilkan adalah sudut 40, seperti sudut 40,5674523 derajat, bukan 40 derajat sebab praktek di lapangan. Baik. Jadi yang dimaksudkan oleh Pak Andrew adalah sudutnya tidak sudut yang cantik, sudutnya sudut yang di lapangan itu hampir tidak ada sudut istimewa. Menemukan sudutnya atau sudut yang di dunia nyata tidak istimewa, sudutnya sudut yang dengan pecahan atau dengan desimal, sehingga itu bisa dieksplorasikan ke siswa, dimiripkan dengan keadaan sebenarnya. Itu mungkin yang diberi tambahan masukan oleh Pak Andrew tadi. Selanjutnya tadi saya melihat ada Bu Teti. Sebentar. Baik, Bu Teti, silahkan jika ingin menyampaikan sesuatu kepada pemateri. Silahkan Bu Teti. Bu Teti, monggo. Belum. Baik. Belum ada. Bu Teti. Bu Teti mungkin sedang melakukan hal sesuatu. Baik, ada pertanyaan tadi saya lihat di kolom chat. Jadi Bapak dan Ibu peserta LCSC, Bapak dan Ibu sebetulnya di setiap sesi LCSC Bapak Ibu akan mendapatkan reward ataupun penghargaan dari Casio, yaitu mendapatkan sertifikat. Nah, di sini ada yang bertanya bagaimana cara mendapatkan sertifikat, cara bisa dapat sertifikat bagaimana? Caranya adalah saya sampaikan lagi Bapak Ibu, di kolom chat Bapak Ibu bisa dilihat ada 2 URL yang saya kirimkan berwarna biru. Ini yang atas, terus yang kedua bagian bawahnya adalah presensi. Jadi ada 2 link, yang pertama link presensi, yang kedua link jika Bapak Ibu menginginkan sertifikat untuk sesi ini. Mendapatkannya bagaimana? Ya Bapak Ibu klik, setelah itu isikan form yang ada. Bentuk sertifikatnya bukan sertifikat dalam bentuk kertas, tapi akan kami kirimkan kepada email yang Bapak Ibu isikan di form yang sudah saya berikan URL-nya atau alamatnya. Silahkan alamat itu diklik atau dipencet atau diarahkan ke alamat tersebut. Setelah itu isikan form-form yang ada. Jika di situ ada isian email, isikan email yang benar-benar aktif. Kami akan mengirimkan file sertifikat ke email tersebut. Jika email tersebut Bapak Ibu salah 1 digit saja, maka sertifikat tidak akan terkirim kepada email Bapak Ibu. Begitu ya.
Jadi pertanyaan dari Bu Rosa dan Bu siapa ini, Swaluyanti, itu yang bisa kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu jika menginginkan sertifikat, isilah 2 link tersebut. Sertifikat presensinya diisi, untuk bagian sertifikatnya juga diisi. Form yang ada di sana silahkan diisi terlebih dahulu. Isikan data yang benar, terutama nama, jangan sampai salah nama pribadi, karena kami tidak menanggung jika ada salah nama ataupun data. Yang paling penting adalah isikan email dengan email yang masih aktif. Begitu Bapak dan Ibu. Waktu di kami sekarang posisinya adalah di 20.55, jadi kurang lebih 5 menit lagi kita akan menutup sesi ini. Sebelum menutup sesi, kepada Ibu Yatini silahkan kesimpulan dari sesi yang kita lakukan pada malam hari ini. Silahkan Bu Yatini bisa memberikan kesimpulan dan sekaligus penutupan. Monggo Bu Yatini. Oke, jadi dari dari pemaparan dan diskusi kita hari ini, yang pertama itu kita bisa mengeksplor lebih banyak mengenai kalkulator kasus ini, baik itu dalam bentuk hubungan sudut ataupun menentukan nilai dari sudut tersebut. Dan untuk penerapannya kita bisa kombinasikan dengan aktivitas yang bisa dilakukan oleh siswa tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, juga Bapak Mufid juga selaku host kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta LCSC ke-14 di sesi malam hari ini, hari Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2019. Untuk sesi ke-14 ini alhamdulillah sudah dapat berjalan dengan lancar. Ada sedikit kendala, mohon dimaafkan. Beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yatini kaitan dengan mengeksplorasi tentang perbandingan sudut, perbandingan panjang pada segitiga, terutama untuk materi trigonometri. Ada beberapa hal yang tadi sudah dieksplor oleh Bu Yatini berkaitan dengan tinggi bendera atau tinggi menara. Selanjutnya membentuk relasi sudut dengan menggunakan menu tabel atau menu 9. Dan sudah mengeksplor juga Bu Yatini dengan menggunakan menu 8 atau menu spreadsheet. Demikian Bapak dan Ibu. Ada tambahan, Bapak dan Ibu jika ingin mengisikan tadi, Bapak Ibu mau berkaitan dengan sertifikat dan presensi, menginginkan sertifikat, saya ulangi, barusan saya kirimkan di chat paling bawah untuk presensi. Dan jika Bapak Ibu menginginkan sertifikat, saya kirimkan lagi di chat terakhir, di kolom chat terakhir berwarna biru. Silahkan diisikan presensinya, diisikan evaluasi untuk mendapatkan sertifikat juga diisi. Begitu Bapak dan Ibu. Terima kasih atas semangatnya. Sampai dengan pukul 20.59 di jam saya masih bertahan ada 35 partisipan. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas nama panitia LCSC. Saya Mufid dari SMK Negeri 7 Semarang mohon undur diri. Bu Yatini juga mohon undur diri untuk sesi ke-14 ini. Sekian dari kami.
Kita akan berjumpa kembali insya Allah di Selasa minggu depan, karena kita akan hadir di setiap Selasa malam pukul 19.15. Demikian dari kami, saya cukupkan, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat insyaallah demi pendidikan yang lebih baik. Matur suwun. Rum saya tutup.